Nawaina ta'aluma ridwallahi ta'ala wal izalatil jahli wa ihya'iddin amin amin ya rabbal alamin. Amsayana ala khair biidnillah. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru ber-16 ya. Tadi kayaknya yang izin cuma 3 orang. Tamam. Di pekan pertama kan kita bahas tentang kalam ya. Udah kalam itu pasti kalau nggak isem, fi'il, harf gitu. Tapi ini penting ya karena dengan kita tahu alamat isem, alamat fi'il, alamat harf fi'il baki sih sisanya. Jadi kita bisa bedain yang mana isem, mana yang fi'il. Karena itu dasar banget pondasi. Kalau kita nggak bisa bedain itu isem atau fi'il, nah kita juga bingung juga dia nanti masuk mu'rab atau mabni, terus gimana dia bentuk ma'rifah nakirohnya kayak gitu-gitu ya. Jadi kita udah lewat bab itu, pokoknya tafadhol kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Bab kedua, kemarin kita bahas apa setelah bahas kalam? I'rab wal bina ya. Jadi nanti di i'rab itu ada yang i'rab yang asli, ada yang far'i. Kemudian ada yang dohir, ada yang muqaddar gitu kan. Jadi waktu kita bahas yang far'i itu masih yang dohir sih. Kemudian yang muqaddar kan yang ada di bab maksur, mangkus gitu. Ini sauti wadih kan? Waduh, Ustazah. Wadih ya, tamam ya. So, kayak kemarin munkoti gitu. Aduh. Jadi sampai Ana juga belum nge-share rekaman yang kemarin ya, karena recordnya jelek banget ternyata munkotinya. Jadi mendingannya share yang mukoror aja. Oke, jadi kita udah selesai bahas i'rab wal bina juga. Kemudian kemarin kita juga udah masuk di bab pertama yang bagian ketiga. Bagian ketiga kan kita bahasnya apa? Ma'rifah dan nakiroh. Kemarin yang ada beberapa dari kalian yang nanya ada hal baru di takrifnya yang nakiroh kan, kalau itu adalah jins ya. Pokoknya inget jins itu yang tahu afrod atau ajza. Kalian udah belajar mantik pasti tahu, karena jins itu termasuk kuliah homes ya. Mantik itu penting loh ya, termasuk ilmu alat akli. Jadi kalau sekarang kita belajar nahwu sama sorof kan itu ilmu alat yang lugawi ya. Kalau nanti ngambil jurusan usuluddin udah pasti ada mantiknya. Jurusan lain sih nggak ada, tapi kita bisa hadir di majelis mantik kalau di talaki ya. Kalau dosen hadirnya karena lugoh ya, jadi nggak ada mantik juga. Tapi ngambil talaki yang mantik itu, yang pakai idhol mubham, syarah matan sulam, itu sama Syekh Saltut di Madyafah Syekh Ismail Sodik Al-Adawi. Di situ. Di seberangnya Al-Azhar sih. Sekitar Ba'da Maghrib gitu. Majelis mantik itu ya yang sama Syekh Saltut. Itu satu ruangan, satu koa itu cowok semua. Biasanya yang cewek itu cuma di pojokan paling belakang, cuma 3 orang. Anak orang Indo sendiri lagi, yang lainnya orang Malay, orang Brunei, orang Fatoni gitu lah. Kayak gitu ya. Jadi mantik itu penting. Kita tahu nakiroh kan kemarin termasuk yang jins ya. Kayak rojulun itu kan tak tahu masih afrod. Rojulun itu bisa Ahmad, bisa Muhammad, bisa Umar, Usman, Ali, gitu dan lain sebagainya. Kalau yang udah ma'rifah udah pasti dia muayyan yang mana. Ya langsung Ahmadnya itu. Ketika kita bilang Ahmad yang mana tahu. Dan yang kemarin kita bahas kan dari salah satu bab ma'rifah yang ada 7 itu, kita baru di bab yang apa kemarin? Domir ya. Oke. Jadi anak suka kalau belajar pakai mind mapping gitu. Domir. Nah, kemarin di bab domir ada yang domir baris, ada yang mustatir. Malaysia ini agak coret-coret gitu. Udah kayak Tobibah gitu. Oke, jadi ada baris, ada mustatir. Nah, dari yang baris sendiri kan nanti ada yang muttasil, ada yang apa? Munfasil. Kemudian yang muttasil ada yang dia tuh bentuknya rofa, yang bentuknya nasab, yang bentuknya jer gitu kan. Ya kita gini aja, yang rofa tuh bentuk fa'il. Ya udah kayak tu, ya kumtu gitu. Atau yang aliful isnain, koma gitu. Atau yang ya muhtobah, kumi gitu. Atau yang yang namanya rofa kan fa'il nih. Fa'il dan dia kan kalau mutasil dia rofanya di fa'ilnya yang ini aja yang di belakang fi'il, kan fa'il temennya fi'il gitu kan. Walaupun rofa, bab yang rofa kan banyak tuh. Misalkan dia rofa karena mubtada, dia rofa karena khobar, dia rofa karena isem kana atau khobar inna dan sebagainya ya. Tapi kan kita lagi bahasnya yang rofa yang mutasil, baris dan dia mutasil. Jadi rofanya yang tu
yang aliful isnin, yang ya muhatobah, yang wawul jamaah gitu-gitu. Terus ketika yang domir, baris, dan mutasil dia di nasab itu contohnya waktu dia jadi di bab isem yang nasab kan maf'ul bih ya, walaupun ada nasab-nasab yang lain tuh. Terus kalau contohnya yang nasab kayak ra'aituhu gitu, misalkan hu-nya kan jadi maf'ul bih gitu. Itu kan juga domir mutasil, hu nggak mungkin munfasil ya, masa hu sendiri gitu. Terus yang jer misalkan dia datangnya setelah isem ya, kalau dia mudhof ilaih gitu, misalkan kitabuhu gitu, kitabuna, apa ya gitu ya, udah paham ya semuanya ini ya. Kemudian yang munfasil, ya dia antara yang dia rofa atau yang nasab juga ya. Contohnya yang rofa ya ana, antuma antum, huwa huma humnya. Kalau yang nasab ya iyahu, iyahuma, iyahum gitu. Nah kemudian yang mustatir dia dibagi jadi dua juga, yang wujuban sama yang jawazan. Nah, kemarin yang wujuban tuh artinya apa? Kan mustatir itu artinya satar tuh, sataro yasturu itu yang tertutup. Jadi dia ya ketutupan, maksudnya dia nggak muncul gitu. Kalau wujuban ya dia udah wajib nggak muncul, ya sih wajib nggak muncul, wajib ketutupan, wajib mastur gitu. Ya. Kalau yang jawazan dia boleh muncul, boleh enggak jadinya. Nah, kita ke kitab lagi ya. Kemarin kan jelek tuh rekamannya. Munkotiknya bukan cuma sekali dua kali, berkali-kali rekaman yang kemarin. Untuk Anda punya ini kan rekaman yang lain gitu yang mulus gitu suaranya dan nah ini kan pokoknya yang domir paham ya semuanya ya. Soalnya kita di sini khulasa yang gak ada akwal-akwal ulama gitu dan gak ada contoh syair-syair gitu kayak yang di Mukoror. Makanya anak punya record rekaman yang bagus dan dia Mukoror kan. Kalian bisa nyimak. Tapi emang ratusan halaman kan Mukoror itu. Jadi biasanya tuh 20 pertemuan habis di nahwu. Ya, itu pun benar-benar kayak nggak ada tanya jawab gitu. Kita bahas aja terus gitu. Biasanya tanya jawabnya di satu pertemuan sendiri setelah murojaah semua dari awal sampai akhir. Dan itu aku bagian sorofnya gitu. Karena yang barusan Anda share di grup, part 2 itu maksudnya yang bagian sorof. Soalnya kalian syariah sama usuluddin itu nahwu sorof jadi satu madah. Jadi ujiannya ada kan jadi ada duktur sorof sendiri, duktur nahu sendiri, tapi ujiannya jadi satu madah, jadwalnya juga satu jadwal gitu. Cuma misalkan seminggu 2 kali, pas yang hari apa itu duktur yang nahu yang masuk, hari apa sorof yang masuk. Tapi kalau di lugoh, nahu sendiri, sorof sendiri. Jadi dalam seminggu, dalam satu pertemuan itu nahu kalau di lugoh bisa 3 jam, dari jam 9 sampai jam 12 ya. Kita mulai kuliah jam 9 ya ceritanya. Nah gitu, terus tadi kita masih sampai yang domir yang, ini masih murojaah ya. Domir yang ini nih, mustatir yang wujuban ya. Yang wujuban ya udah kayak di domir yang kum, takumu, akumu, nakumu, mahola, ma'ada, kemudian ma'asana yang di fi'il ta'ajub. Ya. Atau di isem fi'il yang bukan madi ya, ketika bilang awah atau nazali gitu. Soalnya nazali sama kayak kum ya. Awah nanti sama kayak akumu, jadi sama aja. Jadi yang awas nanti sama kayak yang nomor 2, yang nazari sama kayak nomor 1. Nomor 3 sama nomor 1 ya. Kemudian kalau yang jawazan berarti ya jus gitu, boleh muncul boleh enggak. Mustatirnya tuh 50-50 aja gitu. Terus ini ada qala fadilatul doktur muhim jiddan loh ya katanya. Tapi emang di kelas tuh bakal kayak gitu dokter-dokternya tuh. Apalagi kalau sebulan terakhir sebelum ujian. Jadi kalau misalkan kita ujian Januari, November terakhir, kan ada Desember 2 mingguan itu biasanya libur ya, minggu tenang gitu lah. Biasanya mulai November pertengahan tuh mulai dokter kalau masuk kelas udah bilang, dakir rokis da gayidan, kata jayidan gitu kan. Rokis da awi-awi gitu kan. Awi-awi itu jidan-jidan gitu ya. Da muhim awi, da muhim gitu. Rokis da gayidan. Gitu. Nah, kemudian yang jawazan tadi bisa di zaidun koma gitu kan. Jadi boleh boleh ada huwanya gitu. Hindun komat. Itu kan hindun sama zaidun juga isim dohirnya ya. Kemudian atau yang sifat mahdu zaidun ko imun, zaidun hayhata. Nah, kalau tadi di mudhari sama amar masuk yang
wujuban, kalau yang madi masuk ke jawazan. Pokoknya yang huwa-huwanya nih, huwa-huwa madi gitu ya, yang disifat. Qaidah muhimah mata tak titis domir ini ya. Pokoknya yang muhim itu selama bisa mutasil, jangan munfasil. Gitu ya. Kayak di bab yang domir tamam ya. Masuk ke bab alam, ya ahlan wa sahlan. Di bab alam, ya alam itu di bab kedua. Jadi kalian tahu mind mappingnya ya, apa yang kita bahas dari awal sampai akhir. Kenapa kita pertama bahas kalam, kenapa habis itu bahas i'rab sama bina, kenapa habis itu bahas ma'rifah nakiro gitu. Jadi ulama nahwu, ulama di bahasa Arab itu enggak sembarang juga naruh bab ya. Pokoknya semuanya udah keren ini ya. Jadi ini sistematis banget emang babnya. Kemudian setelah kita tahu kalau ma'rifah yang pertama ya, itu ini juga tartibnya juga ada serinya nanti. Di domir, kemudian yang kedua alam ya. Alam di sini ada macam-macam. Ada alam syahs ya. Nanti alam syahs itu ada yang murtajal sama mangkul. Kemudian ini juga masih alam syahs ya. Ada mufrad, ada murakkab juga. Murakaban tidak idofi, isnadi, masjid. Ini alam jinsnya dicoret malgi ya. Udah, jadi sebenarnya alam syahs sama alam jins ya. Nah, dari alam syahs di sini kita baca dulu. Wahuwa ismun yu'ayyinu musammahu ta'yinan mutlaqan. Jadi ketika itu ada nama itu yang menentukan yang diberi nama. Musamma kan yang diberi nama ya. Misalkan Ana bilang, Ana tahu namanya tapi nggak tahu orangnya, kan bahasa Arabnya Arabtul isma dunal musamma gitu. Ana pernah dengar namanya tapi nggak tahu orangnya yang mana gitu maksudnya. Atau Arabtul musamma dunal isa. Ana tahu orangnya itu tapi nggak tahu namanya, loh gimana sih? Nggak biasanya Arabtul isma dunal musamma ya. Jadi namanya ini tahu yang namanya ini, tapi yang diberi nama ini tuh nggak tahu yang mana gitu. Jadi kalau alam syahs itu nama yang menunjukkan siapa yang punya nama itu. Ta'yinan mutlaqan ya. Contohnya kayak Zaid, Khalid gitu. Misalkan waktu Ana bilang sama kalian, Nusi, terus kalian tahu nama Nusi itu Yu'ayyin ismi, karena Ana yang punya, Ana, Yu'ayyin Ana ya, Ana sama deh bukan ismi. Nah gitu jadinya. Dan alam syahs di situ min haisul istiqmal. Jadi ada beberapa pembagian, ada beberapa haisiyah ya. Haisiyah yang pertama haisiyah istiqmal. Ada yang murtajal, ada yang mangkul. Apa itu murtajal mangkul? Kita juga ketemu kata-kata murtajal mangkul di bab ism fi'il loh ya. Anak pernah nyebutkan ism fi'il ada yang murtajal, ada yang mangkul. Mangkul kan dari kata nakola, berarti artinya apa? Apa artinya nakola, intakola, mankul, mankul gitu. Berpindah. Nakel, nakel apa artinya? Menukil. Menukil atau pindahan gitu ya. Jadi memindahkan gitu ya. Jadi biasanya tuh bahasanya orang remedial, naudzubillah ya. Mindali. Jadi orang remedial kalau di Azhar, misalkan dia remedi satu pelajaran, dibilangnya mangkul bimadah. Berarti dia bawa satu, mindahkan madah ini ke tahun berdepannya gitu loh, soalnya belum selesai. Jadi remedi satu madah, satu mata kuliah itu dibilangnya mangkul bimadah. Kalau mangkul bimadaten berarti dia remedi 2 madah gitu. Nah, kalau misalkan dia kalau misalkan dia mangkulnya 3 madah kan harus ngulang setahun. Namanya bukan mangkul lagi. Jadi mangkul tuh bimadah au madaten gitu. Alhamdulillah sih ya. Jadi dibilangnya tuh dia belum selesai di madah itu, tapi dia harus mindahin madah itu ke tahun depan karena belum kelar gitu kan. Kalau masih mangkulnya madah madaten itu masih boleh naik kelas. Kalau udah 3 lebih itu udah harus ngulangnya 1 tahun. Dan cuma belajar 3 madah itu aja. Gitu. Jadi mangkul tuh maksudnya dipindahkan. Maksudnya apa? Dia sebelumnya ada di bab lain terus dipindah ke bab ini, dipakai lagi gitu. Nah, kalau yang murtajal berarti nggak ada bab itu sebelumnya. Maksudnya ini kata baru yang di bab ini dan belum ada pindahan bab yang lain gimana sih? Jadi kata baru yang belum nggak ada akar di bab lain gitu. Pahim tum?
Jadi kalau murtajal masuk mila min awalil amr alaman. Jadi dia dari pertama kali muncul langsung di bab alam gitu loh. Kalau mangkul masuk mila qoblal alamiyah li ghairiha. Jadi sebelum dia masuk ke bab alam dia disebut juga di bab lain gitu. Jadi dia pindahkan dipakai di bab alam. Jadi contohnya yang awal amr tuh kayak suat ya. Udat. Karena agak ragu nih bacanya udat atau apa ya, ism rajul min himyar. Himyar tuh nama kabilah di Yaman. Nggak asing sih Ana, tapi lupa cara bacanya. Nanti kalau anak ketemu anak kasih tahu ya. Lupa Ana, cara bacanya apa. Pokoknya kalau suat ini suat ya, alam li imro'ah. Jadi suat itu murtajal, maksudnya suat itu nggak ada di bab lain, kita nggak nemu, namanya cuma di bab alam aja gitu loh. Jadi suat tuh nama cewek loh ya, suat. Kayak Maisaroh tuh nama cowok. Di Indo Maisaroh nama cewek ya kan? Ya jadi dari kalian namanya Maisaroh, ada nggak? Nanti Maisaroh panggilannya Sarah gitu kan. Ya, terus kalau mangkul kan udah ada bab lain selain bab alam yang make ya. Contohnya walahu bi'tibaril mangkul minhu wal mangkul lah arba'ata aksam. Jadi kalau yang mangkul itu ada yang dari ism jamid, li hadas, ada yang wasaf li fa'il, ada yang fi'il madi, ada yang jumlah fi'liyah. Contohnya nama orang Zaid, ya itu kan ism jamid li hadas. Fadl ya. Li hadas itu maksudnya kayak Zad, Yazid, Zaid, fadl, fadl, fadl gitu kan. Atau dat ya, asad, saur. Jadi asad kan singa ya, saur itu kerbau nggak sih? Kerbau kan? Itu dia mangkul dari bab yang isem jamid, lihadas atau isem jamid lidat. Ya. Terus kalau jadi asad kan nama isem jamid gitu ya, isem jamid dat ya untuk suatu zat gitu. Kemudian kita pakai buat nama sesuatu gitu, buat namain sesuatu. Ya. Atau wasaf li fa'il Haris Hasan itu kan Hasan gitu ya. Dia kan sifat musyabah bismil fa'il. Haris itu fa'il, wasafnya fa'il gitu. Udah jadi Haris sama Hasan itu kan dia wasafnya fa'il, tapi kita jadikan nama orang gitu, misalkan Haris, Hasan gitu. Atau nama orang Mansur, Muhammad itu kan juga dia maf'ul ya, maf'ul. Kemudian atau dari fi'il madi gitu. Syamar itu namanya Faros, nama kuda ya. Atau dari fi'il mudhari yashkur ya. Yashkur itu nama kabilah, nama jabal, nama rojul gitu ada. Itu kan bentuknya mudhari gitu. Atau kayak Yazid gitu kan juga namanya dari mudhari itu. Yazid kayak Zada Yazidu terus jadi nama orang Yazid gitu. Atau Ahmad Ahmada Yuhmidu kan gitu. Atau dari jumlah fi'liyah Syaba Kornaha ya itu nama imro'ah ya. Mungkin kalau dari kita jarang dengar nama imro'ah ini. Pokoknya nama Arab tuh ada Syaba Kornaha tuh nama imro'ah. Itu kan kayak jumlah fi'liyah. Syaba fi'ilnya, kornahanya, fa'ilnya kan gitu. Atau dari jumlah ismiyah, Zaidun Muntolik gitu. Jadi nama ada di Mesir itu nama mall, kok jadi lupa sih. Tadi soalnya mau nyebut itu. Ya Rob namanya apa sih? Nama mallnya itu banyak cabang-cabangnya, termasuk cabangnya itu ada di Kairo yang dekat tempat Ma'rib, tempat expo buku gitu, tempat expo-expo gitu, tempat pameran. Ada nggak kalian yang posisinya dari Kairo? Terus ada juga dia di depan di depan pantai di Alek, di Iskandaria. Itu namanya, nama mallnya dua suku kata gitu. Karena lupa sih ya loh, namanya apa sih? Itu jadi kayak fi'il fa'il gitu loh nama mallnya itu. Jadi nama-nama yang itu dari fi'il fa'il gitu. Kayak kalau di Saudi sih kayak bin Dawud. Lupa nah udah. Apa sih namanya? Iya. Mau nanya Ustaz ya? Iya, tafadhal. Kemarin pas di Pusiba teman koah ana ada yang namanya Amantu Billahi. Berarti dia masuknya ke jumlah alam jumlah Ustaz ya? Iya. Aman tuh billah jumlah fi'liyah dia. Soalnya nanti kenapa sih ada pembagian kayak gini kok alam syahas tapi dari mankul dari jumlah fi'liyah terus dibagi kayak gini. Soalnya nanti itu ada cara khusus buat i'robinnya gitu loh, cara khusus buat i'robinnya kalau alam syahas tapi yang diambil dari jumlah fi'liyah. Kan ada juga
alam syahas diambil dari yang musanna. Contohnya kayak Zaidani, itu kan bentuknya kayak musanna tuh Zaidani, tapi dia nama orang gitu misalkan. Jadi ada, ya emang Ana juga punya teman jadi ingat namanya Imla'il Farog loh namanya. Imla'il Farog namanya. Imla'il Ada Farog. juga nama teman Ana Usisa ala Taqwa. Nama teman Ana tuh. Ada lagi namanya Usisa ala Taqwa, Imla'il Farog, Hamamah Baido ya, itu enggak sih. Imla'il Farog kan itu kan fi'il, Imla'il Farog ya. Terus ada juga ya, tadi apa Usisa ala Taqwa, dia juga fi'il. Ya, banyak sih ya nama yang mangkul-mangkul dari situ. Atau ada nama kalian coba Ana lihat di Zoom ya. Nama kalian ada yang isim alam syahas yang mangkul-mangkul enggak? Nah, mana sih yang namanya Arab? Ada nggak nama kalian yang dari jumlah fi'liyah atau ismiyah gitu? Tadi yang namanya Muhammad termasuk yang alam syahas mangkul dari maf'ul ya. Iya, Ustazah. Ya. Zidni Ustazah. Zidni, oh iya Zidni. Zidni juga dari fi'il ya. Ya tamam. Kelewat tadi nggak baca. Lalu itu alam syahas ya, ada yang murtajal, ada yang mangkul. Itu di min haisul istiqmal. Nah, dia tuh udah dipakai nggak sih sebelumnya di bab lain gitu intinya. Karena bisa aja kita nama-namain ngasih nama tapi ternyata itu sebenarnya udah ada di bab lain gitu. Soalnya kan yang namanya bab itu kan misalkan bab musanna atau bab fi'il fa'il itu kan punya i'rabnya gitu loh. Tapi gimana ceritanya kalau dia tuh sepertinya alam gitu. Alam kan udah ma'rifah gitu. Terus gimana cara i'rabinnya gitu. Terus kalau misalkan ya itu jadi nanti ada terusannya ya pembahasannya. Terus sekarang alam syahas terus dia min haisu i'rab wa tarkib. Ifrad deh nih kayaknya. Ifrad wa tarkib kayaknya bukan i'rab wa tarkib. Jadi yang pertama mufrad. Jadi gini. Kalian pernah dengar nggak sih kalau jadi di Mesir itu nama itu satu kata aja atau dia tuh jadi kata mufrad gitu ya atau boleh yang murokab tapi harus satu murokab tuh kayak yang murokab idofi gitu ya jadi nama orang itu kalau nggak Zainab aja gitu nggak kayak anak kan namanya dua nih Nusi Anasani gitu ya enggak kalau di sana harus satu aja mufrad kan Nusi atau yang murokab tuh kayak Abdullah Abdurrahman Abdul Malik Abdul siapa gitu ya nah jadi sampai kalau misalnya ada orang Indo nih berkeluarga di Kairo habis itu sampai punya anak di sana. Jadi waktu mau bikin akte tuh bingung kan cuma milih satu kata yang cuma satu kolom aja satu kata gitu. Kalau misalkan kita diminta isem sulasi berarti itu nama kita kan. Terus nama bapak terus nama kakek gitu. Jadi misalkan Nusi Nuruddin Umar gitu. Nusi kan nama Nuruddin Abi gitu ya. Umar jadi gitu. Kalau misalkan kita punya nama kedua, itu malah orang tuh bingung orang Mesir itu. Kayak misalkan Anda punya temen ya, namanya Kaista Fatimah. Terus waktu Anda tuh pernah nemenin dia ke kayak tempat optik gitu mau cek mata kan dia minus gitu di sana. Terus waktu nulis nama kan kita pakai paspor gitu ya Kaista Fatimah. Terus orangnya tuh si adminnya tuh nanya Abu Ki Fatimah digituin dia temenan langsung bad mood lah ya kali Abi namanya Fatimah kan gitu. Jadi mereka tuh biasanya gitu. Nah, jadi cara ngasih nama orang tuh kalau nggak mufrad ya murokab. Murokabnya yang biasanya kebanyakan idofi sih kayak Abdurrahman tadi kan gitu. Jadi nama tuh ya udah satu, nggak usah banyak-banyak kayak orang Indo kan ada yang namanya apalagi biasanya ada beberapa suku ya. Maksudnya suku tuh kayak orang Bali ya, orang Bali itu kan namanya panjang gitu ya. Nggak kalau ada kayak orang sana Timur Tengah satu mufrad atau murokab aja. Jadi tetap satu nama gitu. Kayak Zaid doang, Hindun doang atau kalau murokab ya contohnya murokab isnadi kayak Syaba, Kornaha, atau merekap Masjid, Sibawe, Hadramaut, Ba'labak gitu ya. Atau Idofi, Abdullah, Abu Kohafah gitu-gitu. Jadi itu pilihannya. Satu kata itu boleh mufrad. Kan ini juga satu kata, tapi dia murokap gitu loh. Mufrad tuh yang nggak ada susunannya, kalau murokap yang ada susunannya pokoknya. Jadi sekarang kita fokus di cara bedain apa sih bedanya murokab idofi, masji, isnadi. Yang paling mudah yang idofi dulu ya, karena dia yang penting mudhof ilaih Abdullahi, Abu Kohafah gitu kan. Dan hukum i'rabnya di sini yang juz awal yang pertama di sini yu'rab al hasbil awamil karena mudhof itu tergantung dia
awamil sebelumnya apa gitu kan. Kalau dia bisa mansub, bisa majrur juga, dan bisa rafa juga biasa gitu. Karena masani dia harus majrur yang kedua itu. Nah, kalau misalkan yang masji, namanya juga mazaja. Mazaja itu mix gitu ya. Jadi nggak bisa dipisah, nggak bisa dipotek gitu. Kalau Abdullah kan bisa dipotek nih, Abdun Allah gitu ya. Kalau Ba'labak Hadramaut dia merokap dan dia sudah ke mix ya, kayak New York gitu ya. New York, tapi dia nggak bisa New sendiri, York sendiri gitu ya, New York gitu. Ba'labak Hadramaut gitu. Hukum i'rabnya di sini yang juz awal yuftah, akhir kayak ba'la, hadro gitu kan. Dia maftuh. Illa ingkana ya, kalau misalkan akhirnya ya jadi sakin, mak dia klip dia juga merekap masjid. Merekap masjid itu kalau di Indo tuh kayak ini loh, kayak Banyuwangi, Surabaya gitu-gitu. Jusannya yu'rob bidomah ya. Raf'an wa fathah wal fathah nasban wa jarron. Ya, jadi domah kalau lagi rofa ya hadramautu gitu ya. Terus fathah nasab fathah nasban wa jarron. Kalau lagi nasab sama jar soalnya dia kayak ini apa? Mamnu minas sorof. Nah, jadi emang dia jarinya pakai fathah. Illa ingkan akhiru kalimah weh. Nah, si baweh itu juga dia merekap masji. Jadi udah nyatu ya, mazaja. Dia udah menyatu. Fayu bena al kasri, si bawaihi. Ya, kecuali kalau si bawaihi dia mabni al kasri. Nah, kalau merekap isnadi, dia kayak musnad ilih jadi satu. Musnad ilih itu kan bisa jumlah fi'liyah, bisa jumlah ismiyah ya. Jadi kayak syabah kornaha dia fi'il fa'il. Jadi musnad ilih ya. Wa hukmuhul i'rabi annahu yabqa kama huwa wa yu'rab bi harakat muqaddarah. Kalau di sini ya udah syabah qarnaha i'rabnya kayak gitu, syabah qarnaha. Nah, tapi gimana i'rabnya gitu kan? Dia pakai i'rab yang muqaddarah ya al akhirnya lil hikayah ya. Nah, buat ngikutin aslinya. Jadi kalau Banyuwangi ya kita nggak akan ngerubah-ngerubah lagi ya. Jadi kalau isnadi harus ada musab ilihnya, bisa bisa mubtada khobar jumlah fi'liyah atau fi'il fa'il gitu ya, atau jumlah ismiyah mubtada khobar, ism ketemu ism. Kalau masjid dia yang mazaja udah masuk dan dia nggak ada musab ilihnya. Jadi dua kata yang di mix aja gitu. Kalau idhofi harus ada mudhof ilihnya, gitu ciri-cirinya. Terus kalau yang murakab idhofi waksa mu'alam syahs bi'tibari dalalah wa adami. Oh, jadi beda lagi haisiahnya ya. Jadi haisiah pertama kan min haisul istiqmal, haisiah yang kedua ifrat wa tarkib. Haisiah yang ketiga ini harusnya dia merah nih, lupa dimerahin ya. Aksam alam syahs yang ketiga bi'tibari dalalah wa adamiha. Dia punya mana atau enggak gitu. Dalalah wa adamiha. Jadi ada ism, ada kunyah, ada lakob ya. Jadi kalau isem ya namanya ya Zaid, Nusi gitu kan. Ya dulu ala dat muayyanah, Amru gitu. Kalau kunyah dia merokap idhofi fi sadrihi lafat ab, ibn, bintu. Jadi misalkan anak tuh bintu Nuruddin gitu ya. Terus bintu Umar, ibn siapa? Kalian ibnu siapa? Ibnu siapa gitu ya. Ahu siapa? Uhtu siapa gitu. Kayak Abu Bakar Ummu Kulsum yaitu kunyah. Kalau lakob beda kuluma usyira bimadah audam. Jadi Zainal Abidin, Anfun Nakoh itu yang ada madah damnya gitu ya. Yang madah kayak Zainal Abidin gitu. Itu kan madah. Itu lakobnya. Kalau Abu Hurairah berarti yang kunyah ya. Ada abunya. Saifullah, ya, Asadullah gitu. Itu kan juga lakob. Apalagi lakob-lakob ya. Lakob yang ada madah sama damnya. Qawaidut takdim wa takhir inda ijtima' ism wa laqab. Nah, sekarang kalau misalkan orang punya ism, punya kunyah, punya laqab, mana dulu yang disebut gitu. Jadi qawaid takdim wa takhir inda ijtima'il ism wa laqab awil ism wal kunyah awil kunyah wal laqab. Undurha fil kitab in syi'tah. Lu ngeliat ke buku. Jadi ism terus laqab atau ism terus kunyah terus laqab. Ya punya alam syahs kayak gitu. Jadi kita tahu alam syahs ada yang min haisul istimal, mangkul, dan murtajal, min haisul ifrat wa tarkib pada mufrad dan murokab pada isnadi, masji, idhofi. Kemudian yang min haisul dalalah ada ism, ada kunyah, ada lakob. Ini semuanya nama alam ya. Alam syahs ya, nama orang. Baru nanti ada alam jins, tapi di sini malgi. Aujusyibu baina ilma alamai syahs wal jins juga malgi. Lanjut.
Oke. Nah, bab ketiga di ma'rifah nakirah itu ada bab mausul. Mausul di sini kan ada mausul harfi, ada mausul ismi, tapi di sini mausul harfi dicoret malgi ya. Mausul ismi di sini ism mubham alladzi yahtaju ila ma yudah ma'nahu. Ya, jadi mausul itu mausul ismi ya. Dia mubham. Mubham itu yang belum dipahami maknanya, yang perlu penjelasan untuk dipahami ya, yahtaj ila ma yuwaddihu ma'nahu. Dan yang ismi itu ada yang nas dan juga yang mustarok ya, nas dan mustarok. Yang nas di sini ya ada 8, ada alladzi, allati, alladani, alladina, allatani, allataini, alladaini itu dia yang 4. Allatani, allataini, alladina, allai. Kalau alladzi ya udah berarti dia untuk yang harus akil ya, dan dia mufrad mudzakkar. Allati juga akil wa ghairuha. Jadi kalau allati boleh akil sama enggak. Allati juga wa ghairuhu deh, enggak kebaca tadi. Terlalu kecil ya, kita gedein. Alladzi mufrad mudzakkar, allati mufrad muannasa, alladani musanna mudzakkar, alladaini juga harusnya alladani mufrad ya musanna dia benar-benar bukan muannas ya, musanna ya. Musanna mudzakkar berarti 2 orang mudzakkar, musanna mudzakkar. Cuma bedanya yang alladani bentuk rafa, alladaini nasab sama jer. Allatani dia musanna muannas, allataini musanna muannas juga, alladina jamak mudzakkar, allai, allati, allawati. Jadi ada 3 pilihan untuk yang jamak muannas ya. Jadi yang pakai allai, allati, allawati harus yang akil, tapi yang lain-lainnya boleh akil wa ghairuhu ya. Alladina juga akil deh. Jadi yang jamak-jamak harus akil nih. Karena emang kalau ghairu akil nggak usah ikut bentuk jamak di sifatnya nanti. Uli juga jamak mudzakkar katsir ya di sini. Jadi semua yang alladzi, allati, alladani, allataini, allatani, allataini boleh yang akil dan ghairu akil. Untuk yang jamak harus yang akil. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluk walladani ya'tiyaniha minkum. Rabbana arinal ladaini tafawwaqat allatani ijtahadata innal lataini kurrimata mustahidatani. Jadi yang mausul ismi ya, kan alladzi itu masih mubham apa sih artinya? Terus butuh sesuatu yang menjelaskan artinya alladzi, yaitu ketika dia masuk ke jumlah. Ini namanya mausul nas namanya. Kalau yang mausul mustarok di sini ada man. Kan mustarok di sini tuh kayak yang universal gitulah, kayak bahasa universal tuh, umum ya. Saya bisa dipakai kemana-mana. Kan kalau tadi kan khusus, alladzi cuma buat mufrad mudzakkar, alladani cuma buat musanna mudzakkar gitu. Kalau man itu kayak udah universal banget. Man, ma, ayun. Man hiya takunu lil akil wahdah. Nahwu qaulu ta'ala wa man adalla mimman yad'u min dunillah. Man di sini untuk akil wahdah ya. Watakun li ghairil akil. Jadi maksudnya musyarak di sini tuh man itu kayak nggak harus yang musanna, nggak harus yang nggak harus yang muannas, nggak harus yang mudzakkar, nggak harus mufrad, musanna, pokoknya musyarak ya semuanya. Yang penting dia harus akil, yang harus berakal aja. Kalau ma di sini yang ghairu akil, wahdah ya. Ma indakum yanfat gitu. Atau ayun di sini buat akil dan ghairu. Pokoknya ayun itu yang paling musyarak, yang paling banget umum ya. Dan man di sini bisa takun li ghairi akil fi salah satu ahyan, cuma buat di 3 waktu aja. Yang pertama, idana zala ghairul akil manzilatal akil. Jadi ketika yang ghairu akil itu sederajat dengan yang akil ya. Kayak kalau syair surbul kita hal man yu'ir jinahahu. Jadi di sini yang ghairu akil sudah masuk ke derajatnya yang akil. Idajtama'a atau yang kedua idajtama'a ghairu akil mal akil. Misalkan di satu, gimana, ada yang mau nanya? Yang awal itu sudah artinya apa sudah? Asurbul qita. Dia ini nih syair nih, kayak harus buka syarahnya dulu. Dan juga nggak tahu ini penyairnya siapa, tapi dia masyhur sih. Kayaknya tuh maksudnya kita di sini itu kitun, terus yui rujinahu, tapi
Jinah tuh sayap. Apa sih yang bersayap kan bukan gitu nih. Gak ada kucing bersayap ya. Karena agak asing sih kata ini. Asir bilkito. Ini ada nih. Syakautu ila sir bilkito ida maror nabi. Oh ini beda lagi. Ini Kisbin Melawah diwannya. Syakautu ila sir bilkito ida marorna. Asir bilkito hal min mu'ir. Kisbin Melawah. Majnun Laila. Oh ini diambil dari Majnun Laila nih. Kisbin Melawah Majnun Laila. Asir bilkito hal min. Oh ini yu'ir. Kalau ini mu'ir jinahi. Jadi yang oh ini masyur deh, ini masyur. Ini ya, anak buka syarahnya ya. Syahid fihi qauluhu asir bil kita wa qauluhu man yu'ir jinahahu wan nida ma'nahu talab iqbal man tunadihi alik wa la yatasawwar an tatlubal iqbal illa minal aqil alladhi yafhamu talab wa yafhamul iqbal. Oh jadi A-nya di sini tuh anida ya. Kan nida itu kan bukan ya doang, ada ya, a, awa, wa, ya, ai gitu kan. Wa gitu juga. Nah ini A-nya tuh A. Berarti bacanya sirba ya, sirbal kita. Soalnya mutaf ilih. Kalau munada itu apa kan bacanya mansub. Oh ini syarah irobnya ya, syarah bait alat ini. Istiarah makniyah. Tunggu. Nih. Jadi syarah bait alat yasir kita hal man yu'iru jinahu la'ali ilaman qad hawitu atir. Oh ini nih. Ini kayak cara bacanya gini. Asir bal kita hal man yu'iru jinahahu la'ali ilaman qad hawitu atiru gitu. Jadi la'ali, ana paham langsung yang kata-kata la'ali ilaman qad hawitu atir. Semoga la'ala itu kan berarti kan yang kayak wish gitu ya. Maksudnya yang mustahil wusul atau yang bait husulnya gitu. Semoga aja aku bisa terbang ke tempat orang yang aku suka gitu ya. La'ali ilaman qad hawitu atir. Soalnya mau pinjam sayap gitu kan tadi man yu'iru jinahahu. Ya, asir bu huwa al-farik minat toir. Oh itu sirbal kita tuh ini tahu apa jenis burung, cuman nggak tahu ini burung apa nih. Kita itu naum min anwa'il yamam. Ya'ishu fi sahra. Pokoknya burung yang tinggal di padang pasir. Yu'iruni ya meminjamkan. Hawa Yahwi itu kan yang ahbab tuh gitu. Jadi syarabatnya tahadas asyair huna bi alfad mufa'ama bima'ani tamanni. Kowe tamanna law anna yamamah min sirbil kita allati ra'aha tahluku fis sama tu'iruhu jinnaha. Jadi penyairnya itu pengen minjem, hey kan manggil ya, hey sirbal kita, kamu mau nggak minjemin sayapmu? La'ali ilaman qad hawitu atir. Bait kedua aja langsung paham. Sirbal kita hal man yu'iru jinahahu la'ali ilaman qad hawitu atiru gitu. Jadi hey burung-burung mau nggak minjemin sayapmu ke aku? Soalnya aku mau terbang ke tempat dia sang kekasih itu gitu ya yang aku suka gitu caranya. Atau mana lakum antafiq wasalatim. Udah kayak gitu doang ya syarahnya. Ya jadi di sini ketika itu dia ngobrol sama burung, padahal burung kan guru akil, tapi waktu dia manggil kan manggil itu butuh jawaban, yang bisa ngerespon jawaban itu yang akil doang. Jadi seakan di sini yang guru akil yang hasil manzilata akil. Bukan yang hasil ya malah naik lah derajatnya dari guru akil ke akil ya. Ya gitu pokoknya. Atau ketika itu kita bisa pakai man, hal man yu'iru jinahahu ya mannya di sini ya man ya. Idasta ma'a ghairu akil wa ma'al akil. Jadi kalau misalkan di situ ada akil ghairu akil kita juga bisa pakai man. Apa man yahluku kaman la yahluk. Nah, di sini makhluknya kan banyak akil ghairu akil. Atau idakturina ghairu akil ma'al akil fi umumi fasli biman. Jadi atau ada yang ghairu akil dan dia termasuk ke hitop juga sama akil gitu. Karena man haulahu qala ta'ala wallahu khalaqa kulla dabatin min ma'in faminhum man yamshi 'ala batnih. Kan yang namanya dabah di sini yang hewan melata ya, ada yang hewan, ada yang yamshi 'ala batnih yang melata, wa minhum man yamshi 'ala rijlain yang punya kaki, wa minhum man yamshi. Di sini pakainya man gitu. Karena ada iktiron baina ghairu akil ma'al akil.
Jadi man itu aslinya buat akil, tapi bisa di 3 tempat ini jadi dipakai ke ghairu akil. Contohnya karenanya zil manzilah atau karena di situ ada yang akil dan ada yang ghairu akil. Ma untuk yang ghairu akil wahdah ya ma indakum yanfat wa takun akil wa mubhamul amr. Jadi bisa juga ma itu untuk yang akil atau untuk yang sesuatu yang mubham. Idakturinal akil ma ghairu akil tadi ya kalau misalkan sama-sama ikrar ada yang akil ghairu akil boleh pakai man boleh pakai ma berarti sabahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Padahal kita fil ard kan akil tapi selain kita juga ada yang ghairu akil jadi ada iktiron ya. Idastu milali anwa mimman yakil nahwu qaulihi ta'ala fankihu ma taba lakum minan nisa'u. Kan nisa kan akil ya, tapi di sini pakainya ma. Kenapa? Karena di sini milali anwa ya mimman yakil karena untuk anwa'nya. Atau idastu milali ma lama karena dia mubham, amrnya mubham nih. Contohnya undur ila madhhar. Ya kan? Madhhar di sini bisa aja akil ghairu akil karena masih mubham. Itu. Jadi ada ma, man, terus yang terakhir ayun untuk akil dan ghairu akil ya. Tapi di sini yang ayun dia malgi nih, syurutnya malgi, ahkamnya malgi gitu. Oh masih banyak. Tadi Ana coba baca man, ma, sama ayun. Ada yang 4, 5, 6 nih. Ada alif, lam, ada du, ada da. Jadi kalian masih ingat gak waktu kita lagi bahas yang asma sitah, kan du harus bermakna sohib. Karena ada du yang mausul, yaitu yang min, du, siapa gitu kan. Jadi setelah min tetap du, karena dunya maknanya mausul. Nah ini yang di sini kita ketemunya nih. Du yang artinya mausul, bukan du yang makna sohib. Ya. Al pertama nih nomor 4 dulu ya, lompat ke yang du aja. Jadi al di sini takun lil akil wa goirih, mufradan wa goirih. Kaqouli ta'ala, innal musaddiqina wal musaddiqati. Kalian masih ingat kan, al itu kan, kita juga ketemu al ini di mana di bab yang alamat ism. Jadi waktu kita ke alamat ism, kan dia alamat ism itu ada beberapa ya, ada jer, ada tanwin, ada al, ya kan? Nah al di sini tuh ada di syiar yang masuknya ke fi'al, yaitu alnya al mausul. Karena ada beberapa qabilah di Arab yang alnya dipakai buat mausul, bukan al yang ta'rif. Kalau yang jadi alamat ism, alnya yang ta'rif. Ya. Itu syiarnya kayak gini nih. Ma anta bil hukmi al turdo hukumatahu gitu-gitu. Al turdo hukumatuhu gitu. Jadi al masuk ke turdo gitu. Jadi alnya di sini yang mausul. Ya. Jadi innal misalnya alladina gitu jadinya. Al gitu. Alnya di sini tuh kaum qabilah-qabilah yang make al itu jadi mausul bukan ta'rif. Du di sini juga bukan mananya sahib tapi mananya mausul ya. Takun li akil wa ghairih mufradan kana ugal mufrad. Jadi khassa bil lugati bani toy ya. Jadi yang pakai du maknanya mausul itu namanya bani toy, lugahnya bani toy. Ini yang dah enggak ada keterangan. Kita mam jadi ini mausul mustarak. Man, ma, ayun, al, duda. Tamam. Oh, nanggung nih kita Tamam, sudah. di al-ma'rifah. Kita udah 7 ya. Domir udah, alam udah, mausul udah, ism isyarah belum. Apa malgi ya? Terus mu'arraf bi'al, mudhof munada. Di sini yang dibahas domir, alam, ya. Terus mausul ya yang barusan. Al-ma'rifah. Jadi kita lanjut aja dulu ya. Jadi al-ma'rifah. Barusan aja kita ketemu al yang mausul. Itu lugohnya bani toy. Ini salah. Du yang makna sohib yang punya bani toy di sini nggak disebut ya al yang mausul bani siapa aja. Mungkin nanti ketemu di bab yang alamat ism juga. Tamam. Kita ke al yang li ta'rif yaitu al ma'rifah. Al itu juga nggak semuanya satu macam. Jadi ada macam-macamnya. Ada al yang artinya jins ya. Kalian masih ingat ya jins itu yang tahu afrod atau ajza. Ada al ahdiyah ya. Al yang anak mutakalim kalian mukhotab kita sama-sama udah tahu yang mana yang diomongin kita. Udah. Nah pertama yang al jinsiyah dulu ya. Jadi al jinsiyah itu yang mana sih? Dia ada 3 ya. Ada libayanil hakiko, ada li syumuli afrodil jins, ada yang li syumuli khasa isil jins mubalagh.
Yang pertama yang libayanul haqiqah wa hiya allati lam tahlufha kullun kul la haqiqah wala majaz nahu qaulihi ta'ala wa ja'alna minal ma'i. Oh, jadi kalau yang bayan haqiqah itu maksudnya jadi al-ma di sini min haqiqatil ma. Nah, jadi ada alnya di sini al jinsiyah yang dipakainya untuk kan ma itu kan macam-macam tah tahu ajza atau afrod ya. Misalkan kita bilang maun, maul sirup, maul asir, maul asrob, mau ma macam-macam gitu kan. Jadi ma di sini emang masih jins ya. Nah, alnya di sini untuk menjelaskan bahwa dia itu jins alnya maknya di sini. Dan di sini makna jinsnya di sini untuk bayan hakikoh jinsnya itu. Jadi tentang hakikotul ma di sini. Ya. Terus kalau yang kedua untuk kulis syumuli afrodil jins. Syumul itu kan untuk meliputi, mencakup semua afrodil jins. Ingat ya, jins itu yang tahu afrod. Nah, jadi karena ada alnya di sini jinsi ya, jadi untuk kayak menekankan kalau di sini tuh maknanya masih jins, berarti masih tahu banyak afrod dan afrodnya itu masih tercangkup dalam satu kata jinsnya ini. Contohnya wa khuliqal insanu dha'ifa. Insan tuh banyak banget, ada mar'ah, ada rojul, ada ini masih banyak banget tahu. Nah, berarti kalau khuliqal insan di sini alnya jinsiah berarti artinya semua orang itu tercangkup dalam kata al insan di sini. Jadi kulu insan gitu. Terus karena kalau yang waja'alna minal ma' di sini tuh nggak kuluma ya, makanya di sini lam tahluf hukul. Bedanya kalau yang kedua sama yang ketiga dia tahluf hukul. Jadi kan memang jenisnya itu masih kata-kata kuliah ya. Kalian kalau misalkan udah belajar mantik ada istilah namanya kuliah juz'iyah. Wal kullu hukmuna 'alal majmu'i ka kullu dakalaisa dawuku'i gitu. Wa haitsu malikuli fardin hukima fa innahu kulliyatun qad ulima. Jadi kalau kita menghukumi semua orang yaitu syumuli yaitu afrodil jins, dia maksudnya kata-katanya namanya kulliyah karena jins itu ya semuanya. Atau yang ketiga li syumuli isil jins mubarakos. Jadi kayak contohnya antar rojul alaman. Kan rojul itu kan kayak punya keistimewaan ya. Misalnya rojul itu benar-benar yang laki banget gitu loh. Jadi waktu kita bilang anta ar-rojul, nah di sini tuh maksudnya alnya jinsia tuh mencakup semua sifat-sifatnya rojul tuh dia punya. Misalkan rojul yang mana sih sifat yang laki banget gitu. Jadi antakula rojul seakan kita ngomong kayak gitu. Paham ya di sini ya al jinsiyah ya. Untuk hakikatul jins tapi bukan kul di sini tapi ya buat hakikohnya aja. Atau al jinsiyah untuk syumul afrojin semuanya termasuk atau untuk syumul khosoisnya. Oke, tamam. Nah, yang kedua dia bukan untuk jins tapi untuk ahdiyah ya. Al di sini ada yang ahad dikri, ada yang ahad ilmi, ada yang ahad huduri. Maksudnya apa? Kalau yang dikri, dia allati yataqaddam li mashubiha dikr. Contohnya, kama arsalna ila fir'auna rasulan, ai Musa, fa'asa fir'aunur rasul. Nah, di sini tuh udah madkur sebelumnya gitu loh. Jadi nggak usah jadi udah tahu gitu. Yang rasul yang diutus ke Fir'aun itu Nabi Musa gitu kan. Nah, kan ayat sebelumnya udah nyebut kama arsalna ila fir'auna rasulan. Terus ayat setelahnya fa'asa fir'aunur rasula. Yang kedua kan ada ar-rasulanya di sini. Nah, ar-rasula di sini disebut al karena ahdiyah. Ahdiyah tuh kayak udah diketahui, kita udah tahu rasul itu yang mana yang dimaksud. Ada di ayat sebelumnya yang dikirim ke Fir'aun yaitu Nabi Musa. Jadi udah matkur, ahad dikirim udah matkur. Kalau yang ahad ilmi alati taqaddam limasau biha ilm. Jadi maksudnya anak mutakalim kalian mukhotob tuh kita udah sama-sama tahu yang dimaksud yang mana. Udah maklum indana gitu loh. Jadi yang tadi matkur kalau sekarang maklum. Nggak harus matkur tapi kita udah maklum, udah tahu yang dimaksud yang mana. Huma fil gor. Kita udah tahu gornya tuh yang mana sih. Mereka berdua di gor gua yang mana gitu. Terus kalau yang ketiga ahad huduri alati akunu masubah hadiron. Jadi nggak matkur juga nggak maklum tapi ada di situ yang kita maksud hudur di situ dia hadir di situ. Katanya al yauma akmaltu lakum dinakum karena kita udah tahu yaumnya yaum yang mana al yauma al yang sekarang gitu maksudnya. Yang kita hadir di sini sekarang maksudnya. Jadi kalau yang jin itu karena menyebut karena tak tahu banyak afrod ya atau yang karena jin hakikotu syekh gitu.
Nah, kalau yang ahdiyah itu karena madkur atau maklum atau karena lagi hadir depan mata sekarang itu juga. Tamam, fahimtum. Pas 8.30 nih, pas banget 8.30 selesai di Ma'rifah Nakirah. Kalau pertemuan besok kita mubtada khobar ya. Mana tuh kalau Rebo, kayak Rebo lalu itu kan agak susah ya, nah yang udah masuk Zoom tapi nggak stabil, akhirnya nggak jadi masuk itu loh. Karena Rebo tuh anak ngajarnya offline, jadi kadang udah nyampe rumah, kadang belum gitu loh. Cuma insya Allah besok bisa kok. Kalau selesainya cepat yang offline-nya. Ya Rabu lalu kan kita cancel kan masuk. Tamam. Jadi bab Zai itu terakhir yang kan, jadi di Nahwu ini ada 4 bagian, kita udah selesai di bagian ketiga. Nanti bagian keempat mubtada khobar, terus kita langsung lanjut di sorof. Karena kita seenggaknya butuh 2 minggu juga untuk sorof, kan kita udah 2 minggu lebih nih di Nahwu. Oke, ada yang mau ditanyakan tadi? itu yang bab isim ma'rifah itu sampai al muhalla bi'al doang, al ma'rifah, atau ada lagi Zah? Muharraf bil idofa, munada. Iya, jadi yang di sini nggak ketulis tuh artinya malgi, kata yang bikin Malgi. Khulasoh. Cuma kan gini, yang kalian kuliah tahun ini kan belum tentu dukturnya sama kayak yang bikin Khulasoh ini. Dan yang banat juga beda duktur sama yang banin. Malah juga kadang beda mukoror sama yang banin gitu. Jadi sebenarnya kalau belajar dari Khulasoh tuh kita nggak pasti ya kan, dukturnya sama apa enggak. Terus kali aja duktur tahun lalu bilang malgi, tahun sekarang enggak. Tahun lalu bilang ini muhim, tahun sekarang enggak ya kan. Jadi tetap aja kalian hadir kuliah dan cari tahu sama dukturnya dimalgiin apa enggak ya kan. Tamam Zah. Iya, banat banin aja beda, tiap tahun juga ganti-ganti kalau di banat mah. Ini mukornya aja ganti, dukturnya juga ganti. Seenggaknya kalian punya gambaran lah nahwunya. Tamam? Karena udah lebih 2 menit, kalian mau lanjut kelas lain kan ya. Nah, tatim bilhamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fa'na